selamat siang pemirsa, apa kabar? Sejumlah peristiwa dan informasi terkini telah kami rangkum untuk Anda di Kabar Nusantara hari ini. Saya Reini Okta, inilah selengkapnya. Pemirsa, dalam ajang Second International Conference on Management Technology Engineering and Design 2024 or ICOMTED 2024, Universitas Pakuan menjadi tuan rumah ajang bergengsi tahun ini. Reporter Arun Yuda akan mengabarkannya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Pakuan Bogor menjadi tuan rumah Second International Conference on Management Technology, Engineering and Design 2024 or ICOMTED 2024. Konferensi bergengsi ini menghadirkan akademisi dan praktisi dari berbagai negara untuk berdiskusi dan berbagi wawasan terkait inovasi terkini di bidang manajemen teknologi, teknik, dan desain. Acara yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan ini menjadi wadah penting bagi kolaborasi internasional. ICOMTED ini mengundang pembicara ternama dari berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Jepang, Pakistan, dan Uzbekistan. Tema besar yang diangkat adalah inovasi untuk masa depan berkelanjutan yang relevan dengan tantangan global saat ini. Selamat siang pemirsa, saya di sini bersama para ibu, bapak. Maaf. Saya di sini mungkin bakal nanya-nanya tentang beberapa hal ya tentang terkait acara ini. Nah, mungkin yang pertama saya mau nanya, menurut Bapak, Ibu, seberapa penting kolaborasi internasional dalam bidang manajemen, teknologi, engineering, dan desain ini? Boleh? Oh ya, buat Bapak itu dulu. Ya, seberapa penting tuh Pak? Kalau saya sih mungkin kita mengenal kata gotong royong ya. Oh ya. Bahasa lainnya kira-kira ya kolaborasi lah sekarang ini. Jadi kalau kita ini bergotong royong itu lebih banyak urusan yang bisa diselesaikan lebih cepat dan lebih besar. Itu dari saya. Kalau dari Ibu? Kalau untuk saya pribadi selaku dosen itu sangat penting sekali ya, karena kalian kan dari komunikasi ya, untuk menjalin kebersamaan jaringan kita perlu juga sharing, mendapat masukan dan memberi masukan juga. Jadi ini sangat menurut saya luar biasa. Kalau bisa nanti ada yang ketiga, keempat dan selanjutnya. Semangat panitia. Kalau dari saya sendiri, saya kan masih mahasiswa di sini, dan saya merasa pentingnya kolaborasi ini ya, karena pertama satu tujuannya kita itu bisa berkumpul bersama sini ya, mencari satu ide baru, penemuan baru dari kesatuan ini. Bagaimana kita menggabungkan beberapa ide, lalu kita bisa mencetuskan ide-ide baru. Bagaimana kedepannya kita bisa saling bersama-sama menjalin hubungan yang baik agar ya kita hubungan antar negara ini ya makin membaik, terus kita menemukan teknologi-teknologi baru untuk memajukan negara kita juga. Jadi saya tunggu lagi kesempatannya 3, 4, 5-nya. Jadi semangat panitia. Bagaimana nih Bu? Saya kebetulan dosen di PGSD di Semarang, terkait dengan kolaborasi itu sangat penting ya. Karena kedepannya kita sebagai guru itu sebagai agen perubahan, sebagai garda terdepan bisa bersama saling mengisi, jadi kita saling berbagi pengetahuan. Itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau saya Alfi Laila dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Acara ini sangat keren karena apa? Memadukan dari berbagai macam kompetensi dalam satu wadah gitu ya. Tidak hanya engineering saja. Kami dari sama-sama dari PGSD, terlebih kalau di PGSD kan lebih kepada STEM-nya dulu ya. Sains, engineering, teknologi sama art and matematik, yang mana semua itu harus dikolaborasikan jadi satu. Terlebih kalau ini kan tidak hanya dari satu negara aja, dari berbagai negara. Nah, pengetahuan itu kalau sifatnya lebih diglobalkan lagi, jadi kita bisa take and give, bisa memberikan wahana bagaimana pendidikan yang berlanjutan itu. Terima kasih, keren. Lanjut lagi ya. Ya Bu.
Mungkin Bu, satu lagi ya pertanyaannya Bu. Bagaimana pandangan Ibu, Bapak tentang peran Universitas Pakuan ini dalam menyelenggarakan acara yang berskala internasional seperti ini? Karena mungkin kita itu negara besar ya, sehingga tentu lebih mudah organisir, dan yang kedua karena Universitas Pakuan berada di salah satu kota pelajar, Bogor dan sebagainya, ya penyelenggaraan kegiatan seperti hal yang biasa sudah dilaksanakan oleh Universitas Pakuan, dan tentu kita berterima kasih atas fasilitasi yang diberikan, dan ini sangat bagus. Terima kasih. Oke, baik. Ya, kurang lebih sama ya. Biasa Pakuan sudah go internasional, ya sudah banyak juga saya lihat dulu di negara-negara lain. Kami berterima kasih ikut mendapat undangan meramaikan acara ini. Semangat, kita tunggu terus. Dan makanya di tahun 2020. Ya, sama juga seperti jawaban sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa ada di sini, dan saya merasa sangat beruntung bisa jadi di Universitas Pakuan sendiri, karena emang ini kan kota pelajar, banyak mahasiswa di sini. Saya bisa ketemu dengan banyak teman-teman baru, bisa belajar, bisa saling mengutarakan ide. Buat Pakuan, terima kasih atas kesempatan kali ini. Semoga kedepannya semakin bisa go internasional lagi, lebih terkenal di dunia mancanegara. Terima kasih. Terima kasih, sama dengan beliau, Mbak Maria sama Mas Cliff dari Petra Surabaya, ya, Pakuan luar biasa. Oke, tiada kata selain luar biasa. Pakuan ini menuju World Class University. Izin Bu, mungkin sebelum ini kita nanya dulu ya, dengan Ibu siapa gitu dari. Baik. Saya Ibu Maria Patricia Casmadi. Saya dari STTII Jakarta. Terima kasih. Kalau kakaknya? Saya Cliff Jevono dari Hakim, bisa dipanggil Cliff. Saya dari Universitas Kristen Petra. Maaf Bu. Oke, tadi sudah saya perkenalkan ya. Saya ulang lagi ya, Mas. Ya, nggak Saya apa-apa. Sri Sukasih dari BKSD Universitas Negeri Semarang. Oke, kalau saya Alfi Laila, saya dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Mungkin Bu, Bapak terima kasih untuk atas wawancaranya ini ya Bu. Ya, mungkin selamat menikmati acaranya Bu di Pakuan ini Bu. Ya. Sebagai tuan rumah dalam kegiatan Second International Conference on Management, Technology, Engineering, and Design 2024 or ICOMTED 2024 menjadi salah satu kehormatan bagi Universitas Pakuan. Mengingat kegiatan ini merupakan salah satu ajang bergengsi untuk berdiskusi dan berbagi wawasan terkait inovasi terkini di bidang manajemen, teknologi, teknik, dan desain, dengan menghadirkan praktisi dan akademisi dari berbagai negara. Kegiatan kolaborasi ini mendapatkan respon positif dari para akademisi dan praktisi yang hadir. ICOMTED 2024 menjadi bukti nyata bahwa Universitas Pakuan terus berkontribusi dalam menjawab tantangan global melalui kolaborasi internasional. Semoga konferensi ini memberikan dampak positif bagi dunia akademik dan profesional. Dari Universitas Pakuan Bogor, saya Arni Yuda. Sampai jumpa. Pemirsa, saat ini thrifting menjadi sebuah tren yang sedang naik daun di wilayah Indonesia, khususnya anak muda di kota Bogor. Berburu barang thrifting lebih hemat budget karena membuat dompet aman, dan barang thrifting mempunyai keunikannya tersendiri. Hafiz Hadillah mengabarkan selengkapnya untuk Anda. Pasar Merdeka Bogor menjadi tempat favorit para pedagang thrift atau yang disebut pada saat ini thrifting. Barang-barang yang dijual di toko thrifting ini adalah barang-barang yang masih cukup baik digunakan. Mumpung kita masih lagi di Pasar Merdeka Bogor, langsung aja nih kita bertanya-tanya kepada para pedagang thrifting di toko Pasar Merdeka Bogor saat ini. Oke, saya di sini dengan siapa? Nama saya Hildan. Di sini saya mau bertanya-tanya tentang seputaran thrift di sini, boleh? Boleh Bang. Yang pertama, apa saja sih Bang barang yang dijual di thrift paling banyak dicari oleh para pembeli?
Kalau di bidang trip kebanyakan paling nyarinya jaket, hoodie, sweater, celana, lebih banyak diminati kalau yang bagian itu mah. Kalau boleh tahu dari mana aja sih barang trip ini didatangin, atau dari impor atau dari lokal? Kalau barangnya sendiri mah datangnya emang dari luar, jadi impor jatuhnya ya, masuknya impor. Untuk penjualan saat ini gimana ya? Kenaikannya atau gimana? Penurunan atau apa gitu? Kalau sekarang mungkin lagi penurunan lah Bang. Kalau dari perkembangan dari dulu mah sekarang tuh menurun drastis lah gitu. Daya beli masyarakat itu kurang lah. Nah, yang terakhir, apa harapan Anda ke depannya untuk bisnis trip di Pasar Merdeka Bogor ini? Kalau ke depannya mungkin biar stabil lagi lah seperti dulu lagi gitu, biar ada peminatnya masyarakatnya kembali lagi datang ke sini untuk berbelanja lagi ke sini gitu. Itu aja paling lah. Oke, sekian liputan hari ini dari saya. Terima kasih. Tren belanja satu ini seringkali dicari oleh komunitas lokal yang memiliki hobi mengoleksi barang. Namun, tidak sedikit pula orang yang mencoba thrifting karena ingin dapat harga lebih murah. Hildan, salah satu penjual barang thrifting di Pasar Merdeka Bogor, mengatakan, barang yang paling banyak diminati di sini adalah jaket, hoodie, sweater. Barang-barang tersebut didatangi langsung secara import. Meski demikian, para penjual mengeluh akibat penjualan barang thrift di akhir 2024 lalu menurun. Tentu saja, barang yang ada di Pasar Merdeka ini sangat beragam. Barang yang dijual pun memiliki kualitas yang bagus karena kebanyakan barang sudah melalui proses sortir. Nah, bagi Anda para pecinta thrifting, di sini pilihannya beragam ya, mulai dari celana, baju, jaket, dan lainnya. Jika Anda jeli, Anda bisa mendapatkan barang bermerek dengan harga yang murah dan dengan kualitas yang baik. Saya Hafiz Syadila melaporkan. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Kabar Nusantara. Saya akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. The fourth industrial revolution is increasingly supporting the advancement of global communication and information technology. Its development must be accompanied by the ability and skills to adapt and take advantage of all opportunities within it. Are we ready to welcome it? The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, has always been a place to develop abilities and skills in the fields of language, literature, and communication. The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, accommodates 4 study programs with good prospects in the future, such as Indonesian Literature Study Program, English Literature Study Program, Japanese Literature Study Program, and Communications Sciences Study Program. Each study program carries out various effective and applicable lecture activities to create an active and creative generation in global developments. Academic services are supported by CIMAC platform, an integrated information system that is practical and make it easier for the students to process and obtain information about academic activities. Our complete and comfortable facilities provided to support all academic and non-academic needs of students. Library, language laboratory, multimedia laboratory, broadcasting laboratory, photography laboratory, art laboratory, lectures room, academic services. Faculty of Social Sciences and Humanities, as a learning organization, will continue to improve the quality of lecturers and also graduates.
participate in preserving the culture of local wisdom, excelling in the fields of language and literature, media and communication. Along the way, our faculty students have won various achievements and appreciation in the academic and non-academic fields. Hi everyone, my name is Anissa Azahra. I'm the alumni of Pakuan University. The organization in Pakuan University are very fun, even can boost our interest and social skills. And I was taught and guided by a highly professional, supportive, and very creative community and lectures. And my class were also very engaging and fun. Students will be provided in the space to explore, discover, and develop their respective interests and talents, as well as forming competitive and prepared individuals to build a better future. The best generation to welcome the advancement of communication and information technology starts here. Let's be active, creative, and innovative people with the Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University. Tahun baru, batik baru. Pemirsa, apakah Anda salah satu pecinta batik Bogor? Kalau ya, kami akan mengajak Anda untuk melihat Galeri Batik Bogor Tradisiku. Di sini Anda akan melihat batik dengan desain yang kentalkan nuansa kota Bogor. Selamat pagi pemirsa, hari ini kami berada di sebuah tempat yang menyimpan keindahan dan kekayaan budaya Indonesia. Tempatnya di kota Bogor. Di sini kita akan mengunjungi salah satu produsen batik yang sudah dikenal luas, yaitu Batik Tradisiku, warisan budaya yang dihormati terus dilestarikan hingga saat ini. Baik kakak, selamat pagi. Saya sedang berbicara dengan kakak siapa nih? Boleh kenal nggak? Saya Nu. Saya Putri. Baik, boleh gak sih berbincang-bincang sedikit dulu? Ya, boleh. Untuk pertanyaan awal, yang pertama, apa sih yang membuat Batik Tradisiku berbeda dengan batik-batik lain yang ada di pasaran? Kalau misalkan untuk batik itu kan terkenalnya di Jawa ya kak ya. Jadi kalau Batik Tradisiku ini dia batik khas Bogor yang di dalam kainnya itu icon-icon Bogor gitu kak, kayak hujan gerimis karena Bogor juga kota hujan, terus ada kujang, ada kijang, terus ada istana Bogor juga ada. Baik, kakak. Ya sudah cukup. Baik. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana sejarah dan perjalanan Batik Tradisiku sejak pertama kali didirikan? Sebenarnya almarhum Pasiswaya itu pernah terjadi gempa di tahun 2006 di Yogyakarta. Jadi para pembatik di sana tuh terkena imbasnya. Jadi tujuan Pasiswaya itu ingin membantu para pembatik di sana, membantu perekonomian mereka. Jadi pada tahun 2008 mereka itu ditarik ke sini, diboyong ke Bogor. Jadi Pasiswaya itu membentuk batik ini untuk membantu perekonomian mereka. Dan yang kedua itu, kenapa motifnya khas Bogor? Karena Pasiswaya cinta terhadap Bogor. Gitu ya. Untuk selanjutnya, apa sih filosofi di balik motif-motif batik yang digunakan di Batik Tradisiku dan bagaimana kaitannya dengan budaya lokal Bogor? Kalau misalkan filosofi itu kita ada di misalkan kijang ya kak. Kalau kijang ada di motif kijang Pasundan itu melambangkan kekuatan dan keamanan. Jadi kijang yang banyak dijumpai di tanah Pasundan itu memperlambangkan kekuatan kak. Yang karena dengan tanduknya itu. Oh iya. Iya. Khas Bogor ya itu ya. Iya, untuk kijangnya khas Bogor. Untuk selanjutnya, apa sih harapan Anda untuk perkembangan industri batik, khususnya Batik Tradisiku ke depan? Untuk harapannya mungkin sebagai orang Bogor ini lebih dikenal lagi untuk Batik Tradisiku itu batik khas Bogor, karena orang itu ya mengenalnya karena
batik itu dari luar atau dari Pekalongan kayak gitu. Jadi harapan kami itu masyarakat bisa lebih mengenal batik tradisiku. Iya. Mau Bogor juga punya batik. Iya benar. Pertanyaan terakhir, selain di Bogor, apakah batik tradisiku sudah dikenal di luar daerah atau bahkan mancanegara? Kalau untuk itu sudah sih Kak, karena kita juga melakukan pameran-pameran, entah itu di luar kota ataupun di luar negeri. Kita sudah misalkan kayak ke Cina, Jepang, Thailand gitu kita sudah. Baik, terima kasih ya Kak mau waktunya. Sekian wawancara yang saya lakukan hari ini. Terima kasih ya Kak. Batik bukan hanya sebuah karya seni, tetapi juga warisan budaya yang dihormati dan terus dilestarikan hingga saat ini. Batik tradisiku Bogor dikenal dengan ciri khasnya yang menggabungkan desain tradisional dengan sentuhan modern. Motif-motif batiknya sangat beragam, namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas kota ini, seperti Kijang, Kujang, dan Istana Bogor. Itu semua mencerminkan keunikan Bogor. Enung dan Putri, pegawai batik tradisiku, mengungkapkan batik tradisiku ini memiliki filosofi setiap motifnya sangat dalam. Misalnya, motif Kijang Pasundan yang melambangkan kekuatan dan keamanan. Selain memang keunikan dan ciri khas yang dimiliki batik tradisiku Bogor, mereka juga sering mengikuti pameran di luar kota maupun di luar negeri seperti Cina, Jepang, dan Thailand. Batik tradisiku Bogor tidak hanya menawarkan keindahan dan setiap motifnya, tetapi juga menyampaikan pesan tentang pentingnya melestarikan warisan budaya bangsa. Jika Anda sedang berkunjung ke Bogor, jangan melewatkan kesempatan untuk melihat langsung bagaimana keindahan batik ini diproduksi. Batik tradisiku Bogor tidak hanya menawarkan keindahan dalam setiap motifnya, tetapi juga menyampaikan pesan tentang pentingnya melestarikan warisan budaya bangsa. Jika Anda sedang berkunjung ke Bogor, jangan lewatkan kesempatan untuk melihat langsung bagaimana keindahan batik diproduksi dari Bogor. Kami laporkan kembali ke studio. Pemirsa, beralih ke kabar lainnya. Jika Anda liburan ke Bogor awal tahun ini, salah satu yang tidak boleh dilewatkan adalah berbelanja oleh-oleh, sumber karya indah atau dikenal dengan SKI. Di daerah Katulampa termasuk surganya wisata belanja yang dilengkapi dengan wahana terseru. Kami hadirkan kabarnya bersama reporter kami Septianingsi Napitupulu. Halo pemirsa, saya Septianingsi Napitupulu melaporkan langsung dari SKI Bogor. Tempat destinasi wisata favorit di kota hujan, tempat ini tidak hanya menawarkan pusat berbelanja, tetapi juga wahana bagi keluarga. Penasaran? Mari kita eksplor bersama. Halo, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang bersama salah satu pengelola SKI Bogor dengan Mas siapa? Fahru. Dengan Mas Fahru. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Mas. Ya. Apa saja fasilitas rekreasi yang tersedia di SKI Bogor ini? Oh ya. Paling sebagai ini wahana gratis itu anak-anak, waterpark sebelah sana. Ya gitu aja fasilitas. Ya. Lalu apa ada wahana atau aktivitas yang menjadi favorit pengunjung? Oh, paling ini bola air, flying fox sama buggy cart mini di sana. Oh. Lalu bagaimana cara Mas Fahru memastikan keamanan pengunjung di setiap wisata? Oh itu pasti kita selalu pengecekan ya. Sebelum bermain kita harus dicek keamanan gitu atau itu sebagainya kayak lain-lain gitu. Safety harus terlindungi. Apa langkah yang dilakukan untuk menjaga kenyamanan pengunjung selama beraktivitas di sini? Ya mesti harus harus bisa soalnya selalu dipantau gitu ya, harus selalu harus gitu. Dipantau ya. Gitu ya. Lalu menurut Mas Fahru, apa yang membedakan SKI Bogor dari destinasi rekreasi lainnya di Bogor? Masuknya gratis sih, paling Masuknya cuma bayar gratis, parkir ya. Terus, paling beda sama yang lain. Banyak wahana-wahana juga gitu ya. Waterpark sama ya. parkiran yang luas. Terakhir nih,
Apa harapan Mas Fahru dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan wisata dan kelestarian lingkungan di sekitar SKI ini? Harapannya sih biar makin rame, apalagi ya, gitu aja Pak. Iya. Makin rame ya? Iya, makin rame inti. Ya udah, makasih ya Mas Fahru. Sama-sama. Halo Bapak, dengan Bapak siapa? Sigit. Bapak Sigit. Bapak Sigit baru pertama kali atau udah sering ke SKI ini Pak? Baru pertama kali. Saya mau bertanya beberapa pertanyaan ya buat Bapak. Apa sih pendapat Bapak tentang fasilitas rekreasi di SKI Bogor ini? Untuk fasilitasnya bagus sih buat rekreasi anak-anak. Saya kasih makan ikan, mainan juga masih ada di atas. Oh ya, kasih ya Pak. Terus selanjutnya, apa aktivitas favorit Bapak dan keluarga di sini? Kalau ini kan pertama kali kayaknya kasih makan ikan deh. Makan ikan ya? Iya. Selanjutnya, apakah Bapak merasa fasilitas yang disediakan sudah memadai? Memadai sih cukup ya, tapi kalau lebih bagusnya sih tambah lagi tempat permainan anaknya biar nambah rame. Biar rame-rame ya Pak, Iya. terutama buat orang tua yang udah berkeluarga ya. Iya benar. Ya udah Pak, segitu aja pertanyaan dari kami. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Tidak heran jika SKI berkembang menjadi destinasi wisata keluarga favorit di Bogor, karena berbagai macam kegiatan bisa dilakukan di sini. Selain itu, tempat ini juga ramah anak-anak. Salah satu pengelola wisata SKI Fahru menyampaikan, selain area waterpark, bola air, flying fox, dan berkuda juga merupakan wahana favorit pengunjung SKI Bogor. Sementara itu, Sigit, salah satu pengunjung wisata SKI Bogor, mengatakan wisata SKI cukup menarik perhatian dan bagus untuk rekreasi anak-anak. Jadi pemirsa, SKI Bogor memanglah tempat yang lengkap untuk berbelanja, bermain, dan bersantai. Dengan suasana yang nyaman dan fasilitas yang memadai, SKI Bogor wajib masuk dalam daftar liburan Anda. Saya Septiani Sinap 10, melaporkan langsung dari SKI Bogor. Kota Bogor memiliki banyak komunitas yang digandrungi anak-anak muda. Tidak hanya di bidang seni, sosial, dan pendidikan, banyak anak muda yang berkembang di komunitas skateboard sebagai tempat menyalurkan hobi. Dan saya Gilang Sagita Mudayan, saat ini saya berada di Taman Sempur, yaitu yang terletak di Kota Bogor. Salah satu pemain skateboard. Ulangi yang benar. Ayo ulang. 1, 2, 3. Ya, kali ini kita akan mengenalkan tentang skateboard di Taman Sempur. Ini pengalaman nama saya. Nama saya Shanghai. Bapak, di sini sudah berapa lama Kak untuk bermain skateboard? Kurang lebih 5 tahunan. Apa sih yang buat Bapak tertarik untuk bermain skateboard? Mungkin skateboard di Indonesia masih awam ya. Saya mencoba hal-hal baru sih yang orang lain tidak tertarik dari hobi. Ya, dari hobi kita baru mengembangkan diri. Apa sih makna skateboard bagi kalian? Bagi saya sih skateboard kayak sarana kebebasan ekspresi ya. Buat saya main skateboard itu lu bisa nemuin diri lu sendiri lah di situ. Lu ngerti tentang apa yang dicari, apa yang lu tuju. Sekian dari kakaknya. Ya, lanjutkan juga ya. Skateboard sudah menjadi bagian dari gaya hidup banyak anak muda, terutama di Kota Bogor. Di tengah hiruk-pikuk Kota Bogor, skatepark Sempur tempatnya skater berkumpul dan mengasah skill. Tak hanya fasilitas, skatepark Sempur juga menjadi pusat komunitas di mana para skater berbagai keterampilan dan dukungan. Event dan kompetisi yang digelar di sini mempererat hubungan antara skater, menciptakan momen tak terlupakan. Salah satu pemain skateboard, Shanghai, menuturkan bermain skateboard itu seperti menemukan hal-hal baru yang orang lain tidak tertarik. Bagi Shanghai, skateboard adalah sarana berekspresi.
Pemirsa, wilayah Bogor, Jawa Barat memiliki ragam kuliner yang khas, yang sayang untuk dilewatkan. Salah satu di antaranya adalah docelang. Ya, docelang adalah salah satu sarapan unik yang mengenyangkan. Kita ikuti selengkapnya bersama reporter Ahmad Jikri Kamil. Pemirsa, ada banyak menu sarapan yang enak di kota hujan. Tapi kalau yang khas di kota Bogor, rasanya Anda wajib mencobai makanan yang satu ini, namanya docelang. Nah, menu sarapan yang satu ini konon merupakan singkatan dari bumbu ledok nganggo kacang, yang berarti bumbu kental pakai kacang. Nah, mumpung saya berada di kawasan Jembatan Merah, saatnya saya mengajak Anda untuk menikmati kuliner khas kota Bogor yang satu ini, namanya docelang. Pak, yang tadi satu ya? Oh ya. Enggak, pedas jadinya. Pedas? Iya, pedas. Oh ya. Ini porsinya berapa ya Pak yang tadi? Kalau pakai telur harganya 14.000. Kalau nggak pakai telur 11.000. Bapak ini sudah lama dagang di sini Pak, dari tahun berapa? Nerusin tahun 82. Tahun 82. Iya. Nerusin. Berarti awalnya Awalnya Pak Acim tahun 60-an ya. Oh, 60-an. Iya. Berarti udah cukup lama juga ya. Ada lama. 40 tahun lebih berarti ya. Iya, betul. Ini emang khas Bogor ya Pak docelang Pak? Kalau docelang itu khas Bogor. Mengapa Bapak memilih untuk berfokus pada makanan docelang ini? Soalnya kalau khas Bogor mah dari dulu ya. Jadi ini juga kan nerusin. Ya. Jangan sampai itu khas Bogor itu hilang. Kalau nggak diterusin sama saya, siapa lagi yang nerusin? Iya. Ya, jadi jangan sampai punah deh. Gitu. Nah, terus apa harapan Bapak untuk kuliner docelang ke depannya? Kuliner seterusnya harapan saya ya, semoga docelang ini jangan sampai hilang aja, yang terus mungkin yang nerusin mah nanti mah kalau udah tua banget paling anak yang nerusin gitu. Ya udah, makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Docelang adalah salah satu kuliner legendaris di kota Bogor yang memiliki cita rasa yang khas pada bumbunya. Docelang ini merupakan singkatan dari bumbu ledok nganggo kacang, yang artinya bumbu kental pakai kacang. Acim, salah satu pedagang docelang yang sudah berdiri dari tahun 60-an, merupakan generasi kedua yang meneruskan usahanya ini. Acim berharap kuliner docelang ini tidak akan pernah hilang dan akan terus bertambah pedagangnya. Wah, sudah jadi nih, saatnya makan. Sebagai salah satu kuliner sarapan khas Bogor, sangat disayangkan jika Anda melewati makanan yang satu ini. Saya Ahmad Jikri Kamil melaporkan. Sebagai kuliner khas kota Bogor, rasanya sangat disayangkan jika Anda melewatkan makanan yang satu ini. Saya Ahmad Jikri Kamil melaporkan. Pemirsa, demikian seluruh rangkaian berita hari ini. Saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama program Pojok Desa, langsung dari Desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Saya Reini Okta. In this new year, let's start making your dreams come true. Happy New Year 2025. Sampai jumpa.